Semangat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Nuril di sini. Setelah lama nggak mengupload video tentang cara bijak tentang kartu kredit, ya. Pada pagi hari ini kita akan diskusi lagi ya teman-teman ya. Terutama setelah 6 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Wah, ini sudah merubah tatanan hidup, termasuk tatanan dalam bisnis dan tatanan dalam menggunakan kartu kredit. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang topik yang menarik teman-teman, yang sering ditanyakan oleh teman-teman di sini di kolom komentar, yaitu cara bijak dalam gestun ya di era pandemi. Wah, ini kalau teman-teman belum tahu gestun itu apa, itu gestun itu adalah gesek tunai ya istilahnya ya. Maksudnya teman-teman itu gesek di toko tapi dapat uangnya gitu teman-teman. Pada dasarnya Bank Indonesia atau OJK itu melarang transaksi gestun ya teman-teman, karena transaksi ini tidak diperbolehkan, merugikan pada bisnis, terutama dalam pencairan kredit ya, karena pencairan kredit itu harus ketat pada dasarnya. Tapi kalau gestun ini kan tinggal nyairin aja ya, langsung dicairin aja. Jadi bukan bisnis sih, gestun ini pada dasarnya nggak boleh. Cuma pada prakteknya di lapangan, wah ini sudah banyak yang menjamur nih gestun. Saya pribadi sih 50-50 ya teman-teman ya, nggak mengharamkan juga nggak menghalalkan, jadi saya berdirinya di moderat, di tengah-tengah. Yang terpenting kalau menurut saya itu bukan boleh atau tidaknya gestun teman-teman, tapi cara gestun yang bijak itu gimana sih, kalau menurut saya sih gitu. Oke, yang pertama cara bijak untuk gestun tuh adalah jangan gestun. Jadi yang pertama tuh jangan gestun ya teman-teman ya. Karena kalau gestun itu teman-teman sudah ke track di sistem, kan toko-toko yang membuka bisnis gestun tuh ada, sudah di anu ya, udah di apa namanya, di list sama bank. Jadi kalau teman-teman transaksi di toko itu tuh ketahuan gestun, dan itu akan menurunkan scoringnya teman-teman. Nah, kalau scoringnya teman-teman jelek, otomatis naik limitnya susah juga gitu. Jadi cara bijak pertama gestun ya jangan gestun. Di Bank Mandiri ada fitur Power Cash ya. Fitur Power Cash ini sebenarnya kayak gestun ya teman-teman. Power Cash itu kayak gestun tapi yang resmi. Nah, cuman dalam pandemi ini karena Power Cash nggak ada, jadi sudah stop selling ya. Ya selama 6 bulan lah. Katanya sih mau buka, cuma saya belum ada info terbaru buka untuk umumnya ini kapan. Yang jelas selama belum ada Power Cash ya mau nggak mau, kalau mau gestun ya harus nggak resmi gitu teman-teman. Yang kedua, kalau memang terpepet harus gestun ini ada indikasinya teman-teman. Jadi kalau yang pertama, kalau teman-temanku diperbolehkan gestun itu kalau ya kalau udah kepepet ya, terpaksa ada kebutuhan mendadak. Misalnya mau berobat, untuk kebutuhan biaya sekolah, kuliah, kebetulan gak ada uang cash, harus bayar besok, ya mau nggak mau harus gestun ya. Mau dilarang gimana kalau nggak ada biaya, misalnya mau operasi ya, ya nggak jalan gitu. Jadi yang pertama menurut saya gestun tuh boleh kalau ada keadaan urgent genting. Yang kedua indikasinya adalah kalau teman-teman memang sudah mahir dalam menggunakan kartu kredit, saya sih sarankan yang bisa gestun ini minimal pakai kartu kredit dulu lancar 6 bulan, bayarnya lancar, makainya bener, nggak ada apa namanya boros-borosan kartu. Jadi antara pemakaian dan pembayaran bagus, itu baru dibolehkan untuk menggunakan gestun sebagai bisnis kalau menurut saya, saran saya. Dan yang ketiga, cara bijaknya gimana? Nah gini teman-teman, gestun tuh ada dua macam ya. Yang pertama gestun langsung cash ya, gestun langsung dibayar cash, sama yang kedua gestun cicilan. Kapan teman-teman itu bisa menggunakan gestun cash? Kalau kira-kira 1 bulan ke depan teman-teman punya uang cash untuk menutupi gestun cash tersebut. Jadi misalnya teman-teman besok mau bayar kuliah anaknya 10 juta, teman-teman gestun 10 juta, pastikan bulan depan ya teman-teman itu ada misalnya kayak bonusan atau warisan atau bisnisnya cair atau apa yang juga 10 juta minimal. Karena apa? Karena kalau teman-teman nggak
punya cageran di bulan depan ya, istilahnya nggak punya pegangan di bulan depan untuk bayar ya, kena bunga besar itu teman-teman. 2,25% atau yang terbaru berapa persen ya, saya agak lupa sih. Jadi kalau teman-teman gestun sekarang 10 juta dan dibayar min pay, wah itu berat bunganya itu. Jadi saya sarankan kalau memang gestun dan gestunnya nggak dicicil, pastikan bulan depannya punya cageran ya teman-teman ya. Jadi punya cageran untuk membayar lunas bulan depan. Karena kalau nggak bayar lunas, kena bunga. Ternyata bulan depan ada cageran cuma 5 juta. Nah, itu kena bunga juga itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kalau kartu kredit itu nggak dibayar full itu kena bunga. Kurang 1 rupiah aja itu kena bunga gitu. Yang kedua, kalau memang teman-teman dananya ini pas-pasan, bayarnya ini ya nggak punya cageran atau pegangan, saya sarankan gestunnya dengan cara cicilan. Jadi misalnya gestun butuh bayar UKT kuliah anaknya 12 juta misalnya ya. Teman-teman cicil aja udah. Yang enak itu 12 bulan sih, kalau 6 atau 12 bulan. Jadi cicil aja, otomatis tagihannya itu dari 12 juta, kalau dicicil 12 bulan per bulannya bayar cuma 1 juta. Jadi kan lebih enteng, nggak perlu bayar 12 juta gede gitu tadi. Dan kalau memang bayarnya 1 juta kan lebih enteng, dan kalau full bayar 1 juta nggak kena bunga teman-teman. Jadi itu ya indikasinya. Kalau menurut saya sih lebih baik kalau memang nggak ada uang untuk nyageri gestun cash, maka saya sarankan gestun cicilan. Utamanya teman-teman untuk bisnis gestun ini hati-hati juga kalau ke outlet. Nah, teman-teman jangan asal gestun ke outlet yang nggak dikenal ya. Bisa tanya ke suhunya di masing-masing kota, gestun yang terpercaya di kota tersebut di mana. Karena takutnya ketika gestun di tempat tertentu, kartunya diduplikat atau gimana, disalahgunain, tiba-tiba kebobol. Nah, itu bahaya. Terus juga hati-hati sama gestun online. Sekarang lagi ngetren gestun online. Banyak gestun online yang ternyata nipu teman-teman. Itu diminta itu kode CVV dan OTP ya. Saya pribadi tidak menyarankan gestun online karena sangat berbahaya. Yang saya sarankan kalau memang terpaksa gestun ya terpaksa ini ya, ya di tempat-tempat gestun yang terpercaya, yang di dekat kota-kota teman-teman. Pastikan pesan saya teman-teman, boleh gestun terserah teman-teman, tapi bayarnya harus full dan tepat waktu ya. Karena sebenarnya bisnis gestun ini kalau dilihat secara menyeluruh menguntungkan bagi nasabah ya, kan dapat uang nih untuk keperluan. Bagi bank juga menguntungkan sebenarnya karena dapat cas. Terus bagi apa namanya bisnis kan jalan akhirnya kalau teman-teman yang punya bisnis untuk gestun ini. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman bijak dalam gestun itu dilihat dari banyak faktor. Jadi nggak hanya satu faktor aja. Kalau saya pribadi sih kan pernah sih ketemu sama teman-teman yang dikatakan gak usah, jangan hutang gitu, nggak boleh hutang. Bahkan teman saya sendiri ya, sama-sama satu kantor ya, jangan dibiasakan hutang lah. Kalau nggak dibiasakan hutang, terus bukan dibiasakan hutang, kalau kita nggak hutang terus nggak, bank kan nggak ada teman-teman gitu ya. Jadi saya sih kepada orang-orang tertentu yang mungkin dilahirkan dari sononya kaya, memang ya mungkin nggak akan hutang ya karena banyak uangnya. Tapi untuk kita kita ini ya golongan pas-pasan ya, menengah, itu hutang itu memang penting. Cuma bagaimana cara bijaknya berhutang ini yang perlu kita sosialisasikan terus agar tidak terjadi NPL. Jadi tidak terjadi nunggak kartu kredit. Kalau udah nunggak udah pusing dah. Teman-teman ditagih sama kolektor, hidup nggak tenang. Ya termasuk kalau misalnya meninggal dulu, meninggal hutang kan nggak tenang juga untuk keluarganya, ahli warisnya gitu teman-teman. Prinsip saya sih tidak berhutang itu baik ya teman-teman ya. Tapi berhutang dengan pembayaran lancar itu jauh lebih baik daripada nggak utang. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena bayangkan dengan bisnis hutang ini berapa puluhan juta orang yang akhirnya bisa makan. Saya bilang itu karena kerja di bank kan bisnisnya utama hutang teman-teman. Kalau nabungannya nggak bisa. Bisnis utama bank itu hutang. Jadi saya kembali lagi, prinsip saya sih nggak berhutang tuh baik, hebat. Kalau kalian itu
terlahir jadi sultan, nggak hutang itu hebat. Tapi berhutang dengan bayar lancar, dengan bayar baik itu jauh lebih hebat karena bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Gitu. Oke, demikian review kita kali ini tentang cara bijak gestun di era pandemi ya. Jadi hati-hati, yang jelas yang paling ditekankan adalah di era pandemi ini jangan sampai utangnya menumpuk dan tidak bisa bayar, NPL, dan akhirnya dikejar-kejar kolektor. Wah, tambah nggak tenang. Sudah ada penyakit COVID-19, udah ada stres, waduh tambah parah kondisi tubuhnya. Jadi pastikan ya teman-teman selalu jaga kesehatan, salah satunya dengan mengelola hutang dengan bijak. Oke, selamat beraktivitas kembali. Nuril di sini, selamat pagi.